bantuin Bapak. Gimana? Di sini nih, komennya Bapak. Terus nanti Bapak tulis. Peringatan 1 Muharram. Peringatan ini 1 Muharram. Ya, 1442. Sampai insan Bapak ini. Terus Bapak pin komen Bapak. Pin. Kalau tidak sejam semua bisa. Ini di sini harusnya. Sebentar. Kalau tidak sejam keluar. Gimana tadi, Miss? Udah. Ini. Coba ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita masih dapat Allah berikan kesehatan, Allah berikan nikmat dapat kita berkumpul di room IG Live sekolah kita tercinta SMP Insan Rabbani. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini adalah Allah catat sebagai amal ibadah kita kelak di akhirat nanti. Amin amin Allah. Salawat dan salam sekiranya tercurahkan ke baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Untuk peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah di sekolah kita tercinta SMP Insan Robani kali ini kita adakan dengan online melalui live IG sekolah kita Insan Robani, SMP Insan Robani. Besar harapan kami guru-guru untuk anak-anak kami tercinta semuanya di rumah agar tetap mengikuti acara ini sampai acara ini berakhir. Dan setelah acara ini berakhir nanti kita mungkin ada perlombaan dan dipersiapkan lomba membuat video kreasi nantinya. Dan linknya sudah kita kirim, silakan langsung dikirim ke link tersebut. Langsung saja untuk anak-anak kami tercinta, untuk mengawali acara kita di pagi yang cerah ini, sama-sama kita melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya untuk di awal acara ini kita awali dengan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kami Faiz Majid dan akan disari tilawahkan beserta sari tilawahnya anak kami Kaisar. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada anak kami Faiz Majid dan Kaisar. Dari info ya. Cari. Ya, untuk anak kami Faiz Majid dan Kaisar silahkan membaca Al-Quran untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Faiz Majid dan Ananda Kaisar. Mudah-mudahan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran membawakan keberkahan di awal acara kita ini. Untuk acara berikutnya, kata sambutan. Adapun kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Miss Umi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Di back dulu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam pertemuan virtual untuk memperingati 1 Muharram 1442 Hijriah. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumul hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kabul dan seluruh panitia, guru dewan guru, wali kelas yang saya banggakan, yang saya hormati atas terselenggaranya acara ini. Meskipun dalam masih suasana pandemik, insya Allah tidak akan mengurangi niat kita untuk memperingati 1 Muharram ini untuk benar-benar hijrah, melakukan sesuatu hal yang lebih baik di tahun ini. Mengawali tahun Hijriah, kita akan sama-sama membuat resolusi untuk hidup kita, untuk visi kita di masa yang akan datang, supaya menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasanya masih baru kemarin kita melaksanakan peringatan 17 Agustus ya, teman-teman semuanya. Kita sudah banyak sekali berharap bahwa semoga keadaan bangsa ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga ditambah dengan hijrah kita, dengan pola hidup kita yang lebih baik, tentu Allah akan ridho atas apa yang kita perjuangkan, atas apa yang kita upayakan, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menghadiri peringatan ini. Miss Umi lihat sudah hampir mencapai 200 ya pesertanya. Mudah-mudahan yang belum join senantiasa juga Allah berikan kesehatan, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikan salam Miss Umi untuk ayah dan bunda di rumah. Terima kasih senantiasa support pada kami, kepada sekolah, kepada Ananda, mendampingi Ananda belajar di rumah bersama Dewan Guru yang luar biasa, yang tidak pernah putus girohnya untuk bersama-sama menjalankan amanah pendidikan di dunia ini, dan semoga keberkahannya sampai hingga ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anandaku sekalian dan Dewan Guru yang saya hormati, insya Allah hari ini kita kedatangan tamu secara virtual juga, yaitu Ustazah Mustika. Beliau dari IIKI, mungkin nanti akan disampaikan sedikit dari Pak Kabul, siapakah beliau itu, yang akan memberikan tauziah yang mudah-mudahan dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, untuk yang membaca, untuk yang menyampaikannya, dan terutama untuk kita semua yang mendengarkannya hari ini. Yuk, pada saat kita mendengarkan nanti tausiah, kita kosongkan pikiran kita untuk menerima seluruh ilmu yang beliau sampaikan. Insya Allah keberkahannya untuk kita semua. Baik, tidak banyak yang ini Sumi sampaikan. Salam untuk ayah dan bunda di rumah ya nak. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rindu dari Miss Umi dan guru-guru di SMP untuk orang tua dan untuk kalian semua. Ya, segitu saja dari Miss Umi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Miss Umi atas kata sambutan yang disampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan tetap giroh dalam mengajar kalian dan tetap dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya itu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah Islami atau motivasi nantinya dari ustazah kita, Ustazah Mustika Septiana Sari, SAG. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau jadi ilmu buat kita semuanya, jadi pengetahuan buat kita semuanya, dan tetap kita berharap apa yang disampaikan beliau nantinya sebagai bekal kita bagi di dunia dan di akhirat nantinya. Sedikit Bapak sampaikan, jadi Ustazah Mustika Septiana Sari ini berasal dari kampus IIQ Jakarta, Institut Ilmu Quran Jakarta, dan alhamdulillah semasa kuliah beliau, Ustazah Mustika, beliau berperan sebagai Dewan Mahasiswa di kampus IIQ Jakarta, dan beliau ini juga seorang hafizah. Jadi kalau hafiz itu untuk laki-laki, kalau hafizah untuk perempuan. Jadi mudah-mudahan sebagai motivasi buat kita semuanya, bahwasanya setiap orang yang ada keinginan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, pasti Allah berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran tersebut. Oke, langsung saja kita undang join ke Ustazah Mustika Septiana Sari. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Kabul yang telah mempersilahkan dan memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit belajar kembali dan semoga bisa memotivasi untuk adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Insan Robani, Ustazah Umi Kulsum ST. Ya, betul Ustazah, Umi Kulsum ST. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran Yayasan Asa Fatihah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati juga kepada seluruh jajar Dewan Pengajar, para guru, asatidah SMP Insan Robani yang juga tidak dapat saya satu. Terima kasih saya sampaikan juga kepada MC pada pagi hari ini, moderator juga pada hari ini, yakni kepada Ustadz Kabul Sarmadan Hasibuan. Terima kasih banyak atas undangannya sehingga saya pribadi dapat bersilaturahim dengan keluarga besar SMP Insan Robani. Yang tidak terlupakan juga yang saat ini hadir di tengah-tengah kita walaupun melalui virtual, yakni seluruh siswa-siswi SMP Insan Robani. Salam kenal
dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan hadirnya saya di tengah-tengah keluarga SMP Insan Robani hari ini bisa menjadikan tali silaturahim yang lebih erat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa nikmat sehat saya tidak dapat berbicara di sini. Tanpa nikmat sehat berupa suara, tanpa nikmat sehat berupa kedipan mata, saya tidak dapat berbicara di hadapan para ustazah, para ustadz, dan seluruh siswa-siswi yang hadir pada virtual IG SMP Insan Robani pada pagi hari ini. Semoga Allah mencatat kegiatan ini, kegiatan menyongsong Tahun Baru Islam dengan amal yang solih dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah bersama kita bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbil alamin. Semoga kita, saya, seluruh ustazah dan seluruh siswa-siswi yang hadir pada virtual account ini, baik yang hadir ataupun yang belum hadir, semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini temanya adalah Tahun Baru Islam. Tahun baru bulan Muharram yang pada saat ini bertepatan dengan bulan Agustus 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita belajar juga bersama di sini. Yang pertama yakni tentang Muharram. Muharram adalah salah satu nama bulan Islam. Yang total seluruhnya adalah ada 12 bulan Islam yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita kaji bersama-sama. Jangan sampai kita sebagai umat Islam itu tidak tahu bahwa 12 bulan ini sebenarnya sudah tercatat dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah yang ini bertepatan dengan juz 10 di halaman 109, yakni ayat 36 di pojok kiri bawah, tepatnya itu dengan mushaf pojok, kita menyebutnya pojok kiri bawah, juz 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 'asyara syahra. Sangat jelas di situ kontekstual katanya. Bahwasanya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Lalu 12 bulan ini apa aja? Itu pun sudah tauqifi Allah turunkan, Allah sampaikan. Bahwa 12 bulan tersebut adalah yang pertama Muharram, yang kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi sebenarnya kalau ini dilaksanakan via Zoom meeting atau apa yang kemarin, Ustaz? Google Meet. Google Meet ya, Google Meet ya. Benar, saya ingin sekali berdialog dengan adik-adik. Saya ingin sekali melemparkan pertanyaan-pertanyaan tentang hafalan bulan Hijriah ini. Tapi alhamdulillah qadarullah, hari ini saya hanya bisa menyampaikan dan adik-adik semuanya hanya bisa mendengarkan, ya kan? Tidak bisa berkomunikasi langsung. Jadi semoga adik-adik SMP Insan Robani ini semua sudah hafal, kita husnuzon, semuanya sudah hafal nama-nama bulan Hijriah yang kebetulan pada saat ini nih kita merayakan, kita menyongsong yakni tahun baru Hijriah, yakni Muharram. Nah, lalu ayat ke-36 tadi di surah At-Taubah itu dilanjutkan dengan
Yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi 12 bulan ini tahui itu bahwasanya Allah itu sudah menentukan, itu sama dengan sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di situ pun Allah menetapkan bahwasanya bulan Hijriah itu ada 12 bulan. Nah, jadi untuk adik-adik yang tahu atau cuma tahu, iya Muharram, iya Ramadan. Nah, kan mungkin ada beberapa yang belum hafal, yang tahunya cuma hari-hari besar yang sering kita peringati. Contohnya Muharram, lalu ada Rojab, kalau orang Jawa itu bilang Rejeb. Nah, kalau Rejeb itu biasanya ada perayaannya juga. Gitu kan, ada Sya'ban, ada Ramadan. Nah, Ramadan itu semua manusia, semua umat Islam pasti tahu bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia karena kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tadi ada 12 bulan dalam Islam, dalam hitungan kalender Hijriyah, lalu di situ Allah melanjutkan firman-Nya yang berbunyi minha arba'atun hurum. Jadi di antaranya itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bulan mulia, haram, mulia, ya. Keempat bulan mulia tersebut itu apa saja? Nah, ini nih kalau ada di Zoom meeting atau Google Meet saya ingin bertanya, kembali lagi ya. Jadi saya bertanya, kalau di sini saya juga yang menjawab. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi 4 bulan tersebut, kalau kita mengurutkan sesuai dengan urutan bulan, yang pertama itu Muharram. Lalu yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang terakhir Dzulhijjah. Itu kalau kita mengurutkan berdasarkan urutan bulan dari 1 sampai 12. Namun ketika kita mau mengikuti pada bunyi hadis, nah 4 bulan haram ini tidak berurutan sesuai dengan urutan bulan dari 1 sampai 12. Bukhari nomor 3190, yakni bahwasanya yang pertama itu Dzulqa'dah, yang kedua itu Dzulhijjah, lalu yang ketiga Muharram. Nah, yang terakhir ini baru Rajab. Rajab di dalam hadisnya berbunyi yaitu bulan Rajab di antara Jumada dan Sya'ban. Begitulah bunyinya. Kalau kita mau berbicara tentang kosakata, di sini ada syahr. Syahr itu artinya kan bulan. Nah, Qamar juga bulan, ya kan? Qamar dan syahr sama-sama bulan. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Nah, jadi kalau syahr itu untuk suatu bilangan, suatu kejadian. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu membuat kita mengerti bahwa itu bulan Ramadan, tetapi bukan bentuk bulan yang kita lihat ketika di malam hari. Yang kita lihat di malam hari itu kita biasa menyebutnya dengan qamar, bulan. Nah, itu perbedaannya. Jadi itu tadi ada 4 bulan haram, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu Rasulullah SAW pun tadi sudah saya sebutkan bahwasanya beliau menyebutkan di dalam hadis. Nah, lalu selanjutnya, jadi di dalam hadis tersebut itu tadi tidak serta-merta hanya menyertakan bahwasanya ada 4 bulan haram. Namun pertama yang Rasulullah ucapkan dalam hadisnya tersebut adalah bahwasanya waktu itu akan terus berputar. Nah, kalau sudah berbicara waktu akan terus berputar, ini nanti akan berhubungan dengan surah Al-Ashr. Waktu itu terus berputar. Waktu itu maju ke depan, tidak akan pernah kembali lagi. Nah, ini bulan yang mulia. Bulan haram. Bulan Muharram.
Maka bersama-sama di bulan mulia ini, bahkan ulama pun ada yang menyebutkan bulan Muharram ini dengan nama Syahrullah, bulannya Allah, bulan yang sungguh mulia. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dikatakan bahwa waktu itu akan terus berputar maju. Jangan sampai kita melalaikan dan menyia-nyiakan waktu yang telah kita lalui. Bahkan saat ini, saat adik-adik semuanya sedang menyaksikan live IG story dari SMP Insan Robani ini, jangan sampai dilalaikan sedikit ataupun banyak ilmu yang nanti akan diserap dan didapatkan. Di situ Rasulullah bersabda dan dijelaskan pula bahwasanya waktu itu tidak akan pernah kembali. Akan waktu itu sebaik mungkin, apalagi di bulan yang mulia ini. Marilah bersama-sama kita bersodakoh dengan rezeki yang kita punya. Sodakoh itu tidak harus dengan mengeluarkan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Bahkan sodakoh yang paling mudah yang bisa setiap manusia lakukan itu adalah tersenyum. Tersenyum itu membuat orang terlihat anggun, sopan, santun. Di dalamnya terdapat nilai ibadah dan mendapatkan pahala sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sodakoh. Lalu di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, ayo mari bersama-sama kita tingkatkan iman kita kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita. Yang tadinya malas mau sholat duha, ayo bersama-sama kita membangun, menggugah hati kita untuk kita lebih taat kepada Allah. Yang tadinya malas kalau udah jam 3 dini hari bangun, ya masih jauh tidur lagi lah. Nah, kita hijrahkan hati kita. Kita hijrahkan kalau sudah jam 3, jam 4, setengah 4. Kalau udah ngelilir, apa bahasa Indonesianya ngelilir? Kita terbangun, ayo wudhu, kita sholat tahajud. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Karena tadi, waktu itu tidak akan pernah berputar ke belakang. Waktu akan terus maju ke depan. Contoh lagi yang lain. Kalau sholat asar, nah, sholat asar itu waktu yang sangat cocok untuk olahraga. Kalau apalagi untuk laki-laki kan, biasanya kalau habis asar main bola, main futsal, main apa, basket dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sholat jamaahnya. Kalau rumah kita dekat masjid atau bahkan kita di rumah bersama keluarga, marilah kita hijrahkan hati kita untuk lebih iman, untuk lebih beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Lalu disebutkan juga di dalam hadis tersebut, yakni yang tadi sudah saya sampaikan, di hadis tersebut pun Rasulullah mengatakan bahwasanya bulan haram itu ada 4. Gitu. Makanya di bulan Muharram ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Soleh. Berlomba-lomba bukan sama orang lombanya, bukan seperti lomba 17-an yang menang dapat hadiah. Kita berlomba-lomba bahkan dengan diri kita sendiri. Berlombanya dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu kadang dapat mengalahkan pikiran kita, dapat mengalahkan keimanan kita. Hawa nafsu itu adalah hal yang harus sangat amat kita takuti. Harus amat sangat kita jauhi sejauh-jauhnya. Gitu. Lalu selanjutnya, di bulan yang mulia ini, kita jangan sampai menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Sungguh demi waktu yang tidak akan pernah berputar kembali, kerugian. Rugi di sini, ruginya kenapa? Rugi bukan karena uangnya hilang, rugi bukan karena rugi bukan karena pekerjaan yang bangkrut. Ruginya di sini adalah rugi karena kita menyia-nyiakan waktu yang mulia. Menyia-nyiakan waktu yang telah Allah khususkan untuk kita melipat gandakan amal ibadah kita, tetapi kita masih lalai.
Nah, itulah kita adalah orang-orang yang rugi seperti itu. Jadi semoga dengan sedikit ilmu yang hari ini kita berbagi, semoga adik-adik dari SMP Insan Robani ini hijrahkan hatinya, menghijrahkan hatinya untuk berbuat hal yang lebih bermanfaat, berbuat hal yang bermanfaatnya tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain juga. Contohnya adalah waktu. Kalau anak remaja itu, entah itu remaja atau itu sudah dewasa, itu kebanyakan suka main game online itu, ya kan? Mobile Legend itu salah satu game online. Lalu ada PUBG, lalu ada apa lain, itu masih banyak ya game-game online yang sangat digemari oleh anak-anak remaja bahkan orang dewasa. Nah, itu adalah satu titik yang sebenarnya kita harus mengontrol diri kita. Tidak ada larangan untuk bermain game. Tetapi ingat, waktu sholat azan, kita langsung wudhu sholat, ditinggalkan dulu sejenak, kita sholat dulu, baru setelah sholat kita lanjutkan kalau kita masih mau main game. Jangan sampai main game nih, ya main game terus main game. Azan duhur, bentar lagi lah, kan lama waktunya, bentar lagi deh, main game terus, 2:30, iri bentar lagi belum mati, bentar lagi menang. Nah, itu yang harus kita hindari di zaman sekarang. Di zaman sekarang kita harus melawan gadget. Gadget itu bisa membawa kebaikan, kemanfaatan, bisa juga membawa kemudaratan. Untuk adik-adik SMP Insan Robani, semoga bisa lebih mengontrol penggunaan gadgetnya, semoga bisa benar-benar menggunakan waktu di bulan mulia ini, bulan Muharram ini dengan sebaik-baiknya, dengan dipenuhi amalan-amalan soleh. Walaupun hanya bisa 1 kali melakukan amal soleh, 1 hari bersedekah, ngasih makan kucing, kalau yang punya kucing di rumah, itu pun sudah masuk ke dalam sedekah. Itu dinilai ibadah oleh Allah. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang kita menganggap remeh, justru insya Allah sedikit-sedikit itu lama-lama menjadi bukit amal untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang bulan Muharram. Kenapa sih bulan Muharram harus dirayakan? Kenapa sih ada peringatan Hari Besar Islam di bulan Muharram ini? Mungkin ada beberapa adik-adik yang bertanya. Saya sebutnya bukan anak-anak, saya sebutnya adik-adik. Saya juga masih muda. Kenapa? Karena kalau seluruh umat di dunia ini, seluruh manusia di dunia ini merayakan tahun baru Masehi malam 1 Januari, sampai bakar petasan, sampai kembang, sampai rela menunggu jam 12 malam untuk menyaksikan tahun baru Masehi. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim yang memiliki kalender hijriah sendiri, itu bagaimana kita tidak merayakannya? Justru kita sebagai umat Islam, kita berdakwahnya juga dengan seperti ini, memperingati Hari Besar Islam. Kenapa harus selalu kontinu kita laksanakan? Sebab tahun baru Islam ini adalah tahun yang sangat mulia, Syahrullah, bulannya Allah, Muharram. Beda dengan Januari. Kalau Januari di dalam syariat Islam tidak ada. Januari ya Januari aja. Tetapi kalau Muharram, kita songsong bulan Muharram ini dengan berbagai hal berbau Islami, ibadah, takwa, iman, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Amin Allahumma amin. Makanya perlu juga kita untuk memperingati Muharram ini. Jangan kita cuma memperingati Masehi, Januari. Nah, ini untuk adik-adik semuanya harus tahu bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Ada pertanyaan, kakak, ustazah, miss, gitu kan? Kenapa sih bulan Muharram itu tidak tetap dalam satu waktu bulan?
Kenapa maju terus? Apa tidak sama dengan Januari, Februari, Maret yang sudah tetap tanggalnya, sudah tetap bulannya? Contohnya saja, kalau orang Kristen merayakan Natal, itu pasti tanggal 25 Desember. Kenapa kita umat Islam itu selalu maju? Ya kan, betul? Mungkin ada yang bertanya seperti itu, kenapa selalu maju? Jawabannya adalah karena kita umat Islam itu memajukan kalender kita pada kalender Komariah, peredaran bulan. Kalau tahun Masehi peredarannya matahari. Dan bilangan berbeda. Nah, ini bilangannya berbeda. Kalau kalender Komariah, kalender Hijriah yang saat ini sedang kita tahun barunya, itu jumlah hari dalam satu tahunnya itu 355 hari. Nah, dari bilangan tersebut ini, kalau kita bandingkan dengan kalender Syamsiah atau kalender Masehi itu satu tahun itu jumlahnya 365 hari lebih seperempat hari. Tuh. Di dalam tafsirnya dijelaskannya lebih seperempat hari. Jadi tidak bisa kita bulatkan itu 365 hari dan melupakan seperempat harinya, tidak boleh. Karena seperempatnya. Begitu. Jadi selisihnya antara bulan Hijriah dengan bulan Masehi itu kurang lebih 10 hari. Nah, mungkin untuk adik-adik yang belum pernah mendengar ini, alhamdulillah berarti hari ini dapat sedikit ilmu dan pencerahan, semoga bermanfaat, ya kan? Lalu selisihnya 10 hari. Makanya kenapa bulan Muharram itu maju terus bulannya? Kalau sekarang Agustus bisa 2 atau 3 tahun ke depan nanti adanya di bulan Juli, karena maju terus, maju 10 hari karena selisihnya 10 hari. Begitu. Lalu sekarang di sini kenapa sih bulan Muharram itu disebut dengan bulan haram? Kenapa? Sesuai dengan Al-Quran surah At-Taubah yang tadi sudah sedikit disan, bahwasanya salah satunya adalah bulan Muharram, bulan yang masuk ke dalam 4 bulan haram. Muharram tadi, kenapa itu disebut bulan mulia? Ya jelas itu adalah bulan mulia, karena itu adalah bulannya Allah, Syahrullah. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 tadi pun Allah menjelaskan bahwasanya di bulan mulia ini, di 4 bulan ini dilarang melakukan peperangan. Kalau zaman Rasulullah SAW itu kan dulu banyak sekali terjadi peperangan. Peperangan untuk yang pertama, peperangan untuk masuk ke dalam Islam, lalu untuk memperluas wilayah Islam. Nah, itu banyak peperangan zaman dulu. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada peperangan tumpah darah yang menumpahkan darah, tetapi peperangan kita pada era milenial ini justru lebih kepada alat elektronik, alat komunikasi pun itu harus kita perangi sebenarnya. Kita tidak boleh terpacu handphone, gadget, laptop terus itu harus kita hindari. Karena banyak sekali manfaat dan mudaratnya. Bahkan kalau kita salahkannya, handphone, HP, apalagi tablet, laptop, banyak memunculkan mudarat daripada kebaikan. Nah, itu. Perang kita di zaman sekarang itu seperti itu. Nah, kembali ke perangnya Rasulullah. Allah di dalam Quran surah At-Taubah itu melarang kita untuk berperang, melarang untuk menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia. Bulan haram, bulan yang sangat mulia. Saking mulianya bulan tersebut, kita dilarang untuk berperang. Bahkan ada makalah yang mengatakan begini, kalau saja pada bulan haram ini, keempat bulan ini, ada seseorang yang membunuh orang lain, lalu keluarganya tidak terima dan ingin
membalas dengan darah, dibalas dengan darah, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Di makalah tersebut, di cerita tersebut, itu orang tersebut sampai bergantinya bulan. Kenapa? Itu karena sangat mulianya bulan ini, bulan haram ini yang 4. Jadi kalau terjadi sesuatu hal di bulan Muharram dan kita ingin membalasnya dengan hal yang serupa, maka kita tunggu sampai bulan yang selanjutnya. Tapi bukan serta-merta membalasnya dengan bulan selanjutnya itu benar-benar kita balas. Jangan seperti itu. Apa? Karena di bulan yang mulia ini Allah melarang hal-hal yang mudarat, itu sembari menterapi hati kita, menterapi pikiran kita agar kita kembali berpikir. Kita kembali berpikir, kita kembali menelaah. Ya Allah, kalau memang itu hal yang mudarat, yang buruk, berarti semoga dengan renungan di bulan Muharram ini kita terhindar dan kita tidak membalasnya. Begitu. Lalu apalagi di tahun baru ini? Di tahun baru ini kita juga harus memperbarui diri. Kita harus menghijrahkan hati. Seperti yang sudah saya sampaikan ini, kita menghijrahkan hati. Yang tadinya kita jarang bersedekah, mulailah sedikit demi sedikit kita bersedekah. Yang tadinya sholat duha cuma disuruh sama sekolah, wajib sholat duha dari sekolah. Nah, kita perbaiki niat kita. Sholat duha itu untuk diri kita, bukan karena kalau nggak sholat dapat hukuman dari sekolah. Harus perbaiki kita, tata hati kita, tata niat kita agar menjadi yang lebih baik lagi. Lalu hijrah itu di mana lagi selain di hati? Hijrahkan pikiran kita yang tadinya kita masih malas mengerjakan tugas, malas sholat duha, malas sholat tepat waktu, kita hijrahkan di tahun baru ini untuk lebih baik lagi. Ketika ada tugas dari sekolah, segera selesaikan. Percaya orang yang segera menyelesaikan tugas akan tentram hatinya. Nah, itu. Orang yang sholat tepat waktu, ketika ia tidak sholat di tepat waktu, maka niscaya hatinya akan gelisah, gundah, kepikiran terus. Ya Allah, saya belum sholat. Bentar dulu deh. Nah, itu setan itu yang merasuki pikiran kita. Bentar dulu, kata setan. Bentar dulu, main ML dulu, Mobile Legends dulu selesaiin, kata setan gitu. Nah, di bulan Muharram ini, di bulan yang mulia ini, tahun barunya orang-orang Islam, marilah kita hijrahkan pikiran kita. Yang tadinya malas, semangat. Yang tadinya suka jahil sama teman-temannya, suka ngerjain, sepatunya teman disumputin, diumpetin, kita hilangkan. Pelan-pelan, sedikit-sedikit kita hilangkan. Yang tadinya merasa terdiskriminasi oleh teman-teman yang lain. Nah, ini nih banyak sekali pembulian ya. Pembulian itu banyak sekali terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia ini. Nah, buat teman-teman, buat adik-adik semuanya yang merasa, ya Allah, saya suka bully dia, minta maaf lah. Jangan diulangi lagi. Karena pembulian itu adalah hal buruk, itu adalah mudarat untuk kita dan untuk masa depan kita. Kalau tertanam di dalam hati kita sesuatu hal yang buruk, maka dipastikan perilaku kita, keseharian kita, ucapan kita pun akan terus mengikuti hati kita. Punya niat jahat, pasti tangan ikut membantu niat jahat tersebut, pasti otak akan memikirkan niat jahat tersebut. Contohnya yang bullying tadi, suka ngejek temen. Kalau bisa itu jangan sampai murid-murid, adik-adik SMP Insan Robani lakukan. Jangan sampai. Ya. Lalu selanjutnya kita merenungkan apa yang ya Allah selama ini sudah saya lakukan dan itu salah. Kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kita benahi hati kita, benahi diri kita agar
lebih baik lagi. Khususnya ini saat-saat tahun baru Hijriah dan pas banget ini saat ada pandemi corona. Sedikit menyinggung tentang pandemi corona. Banyak orang, banyak pemikiran, banyak pendapat, memang benar betul adanya bahwasanya ada mudarat dan ada kebaikannya. Kebaikannya apa? Ini yang mau Oke. Nah, banyak sekali mudarat dan kebaikannya. Maka dari itu kita tahun baru Hijriah ini untuk menata hati kita, menata pikiran kita, lebih semangat belajar, lebih giat menuntut ilmu, dan untuk para adik-adik yang ingin menghafalkan Al-Quran, semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, karena sudah di calling-calling, waktunya sudah habis. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, untuk sendiri pribadi juga bermanfaat sebagai teguran juga untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada waktu sedikit lagi. Jadi ada siswa yang bertanya. Ada siswa yang bertanya bagaimana kita merayakan tahun baru ini. Tadi sudah dijelasin sama Ustazah Mustika. Apa ulangi lagi bagaimana merayakan tahun baru ini dengan menghijrahkan diri kita sendiri sebelum kita menghijrahkan orang lain. Bagaimana ibadah kita, bagaimana kegiatan kita sehari-hari haruslah kita perbaiki. Mulai dari kegiatan, pikiran, hati kita, semuanya kita hijrahkan, kita luruskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, karena terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Mustika Septiana Sari. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Terima kasih kami ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk mengisi ceramah di sekolah kita tercinta SMP Insan Rabbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan yang Ustazah berikan kepada sekolah kami. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, acara penutup, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak kita Al-Ustaz Muslim. Waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah dengan meyakini bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah acara ini senantiasa Allah ridhoi dan menjadi wasilah kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Wala taj'alna wa auladana wa talamidana min ahli su'i wa dhuir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di awal tahun 1442 Hijriah, ya Allah, senantiasa Engkau berikan kekuatan, hidayah, taufik, inayah, dan rahmat kepada kami, ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih cerdas, lebih bersih hati, lebih taat kepadamu, ya Allah, lebih barokah, lebih bermanfaat, dan senantiasa Engkau menaungi dengan cinta kasih-Mu, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami, anak-anak kami, murid-murid kami, termasuk ahli Quran,
kebaikan, ahli kebaikan, ahli amal soleh, dan jangan Engkau jadikan kami, anak-anak kami, murid-murid kami, termasuk orang-orang yang jauh darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terimalah pada kegiatan hari ini ya Allah menjadi amal kebaikan. Engkau lipat gandakan kebaikan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah tadi ya Allah. Semoga termasuk ilmu yang bermanfaat, kami bisa menerapkannya ya Allah. Berkah sekolah kami SMP Insan Rabbani dan seluruhnya yang di bawah Yayasan As-Fatihah menjadi sekolah yang senantiasa maju kualitas dan kuantitasnya ya Allah. Dan kami pun di 1442 Hijriah ini menjadi lebih maju kualitas dan kuantitas kami ya Allah. Tahun-tahun kemarin 1441 ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Menyongsong tahun kedepannya ya Allah, semoga Engkau jaga dari godaan setan dan hawa nafsu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Pak Muslim. Mudah-mudahan doa yang diaturkan beliau Allah ijabah nantinya, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di penghujung acara. Mengingat kegiatan yang kita lakukan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dan Allah berikan keridhaannya. Sedikit Bapak memberikan pengingat. Pepatah mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaru li dzati. Artinya hidupnya seorang pemuda baik laki-laki dan perempuan karena ilmu dan takwa. Jikalau tidak ada ilmu dan takwa maka tidak ada gunanya sama sekali hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bertakwa. Ditambahi satu lagi, adab tentunya ya. Terima kasih teman-teman semuanya, anak-anak kami tercinta. Setelah ini lanjut ke kegiatan lomba membuat kreasi video. Di situ kita sudah share linknya, silahkan di share. Semuanya harus berpartisipasi di kegiatan lomba ini. Dan pengumuman juga kepada anak-anak untuk mengisi form absen. Nanti kalian mengisi post testnya, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian temukan di ceramah yang disampaikan oleh Ustazah Ustika tadi ya. Oke teman-teman semuanya, kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman kita semuanya menutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dia